Dan mungkin ini diskusi tidak terlalu sistematis, seperti di warung kopi, ngobrol seadanya, ngobrol seenaknya. Terima kasih, Bang. Oke, mungkin sebelumnya sedikit tentang Zain, sebuah media alternatif yang dibangun oleh teman-teman fiksi ilmiah di Chicago. Tahun berapa itu ya? Sekitaran 1830 mungkin. Nah, di situ kawan-kawan fiksi ilmiah membangun media Zain untuk menjadi sebuah perlawanan terhadap media-media mainstream yang sudah ada. Nah, untuk kawan-kawan yang sedikit ingin membaca, di sebelah kiri saya ada, di situ ada newsletter Uluro Pekan yang bisa kalian ambil, kalian curi, dan kalian sebarkan dimanapun dan kapanpun. Nah, itu di situ untuk di edisi pertama itu membahas tentang bagaimana sejarah Zen sampai hari ini. Nah, mungkin bisa kalian ambil dan boleh disebarkan. Nah, untuk permulaan nih, kita kenalan dulu nih sama abang-abang di samping. Mungkin boleh dari Bang RR dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Nama saya kalau di skena mungkin RR. Kalau aslinya Rahmat Rizaldi. Boleh lanjut ke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akbar Ramadan, biasa dipanggil Akbar. Saya dari Losmawe. Sekian. Oke, terima kasih. Nah, ini mungkin kita akan bakal lebih lanjut ya, apa yang pernah dilakukan pada teman-teman di depan kita. Nah, mungkin untuk menjadi basa-basi yang sangat-sangat basi ya, pertanyaan yang mungkin terlalu basi. Kapan sih kalian mengenal Zain itu? Dari Bang RR dulu boleh? Pastinya semenjak sering dan aktif di scene ya, skena semenjak 97 mungkin, udah tua ya. Nah, itu skena apa, Bang? Skena musik, skena Musik. skena musik. Oke. Ke musik. Sebelumnya belum mulai. Setelah itu baru, setelah zaman itu kan korespondensi. Jadi ya sering korespondensi, orang dari luar Aceh itu sering kasih kita oleh-oleh. Kasih kita oleh-oleh kayak Zain, newsletter, ataupun leaflet sebagainya. Ya dari situ mungkin untuk Pertama balasnya kali ya? pertama kali. Oke. Sekarang ke Akbar nih. Jadi pertama kali mengenai soal Zain, jadi itu awalnya di Bandung tahun 1996 sampai dengan ya sekitaran 1998. Itu saya banyak mengenal Zain yang beraneka ragam, dari fanzine mengenai soal isu politik, sosial, dan lain sebagainya. Jadi situ banyak yang menganggap bahwasanya Zain ini tidak berguna dari kalangan-kalangan tertentu. Mungkin lebih kurang seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang jadi menarik ya. Apa sih menurut kalian Zain itu? Nah, mungkin bisa dari Akbar dulu nih. Apa sih menurut kalian nih, Zain itu apa sih? Ya terserah kalian. Ya, kalau menurut awak, jadi Zain ini adalah ruang ekspresi untuk mengenai kita jadi ada berbuat sesuatu tentang ya apa saja yang kita buat di situ, bebas lah, seperti karangan bebas gitu. Jadi di situ ada tentang musik, tentang politik, dan tentang isu-isu lainnya, dan banyak hal yang
nggak tentang musik aja, kan awalnya kan fanzine. Ada juga bahas tentang kucing di situ, bahas mengenai komunisme segala macam, mungkin lebih kurang seperti itu. Ya, untuk Bang RR sendiri nih, apa nih menurut ada Bang Zain itu? Zain itu sebagai media informasi buat kami-kami yang waktu itu mungkin cukup jauh ketinggalan ya. Untuk kawan-kawan, untuk saya sendiri sebagai juga media promosi buat kita-kita yang bergerak di musik khususnya underground ya. Karena kita di bawah komunitas Biren Underground Division waktu itu, belum jadi BUC. Ya kayak itu. Oke, terima kasih Bang RR. Nah, apakah kalian pernah buat Zain? Ya, bisa diceritakan sedikit tentang Zain kalian atau tulisan-tulisan kalian yang pernah dimuat di dalam Zain sendiri? Mungkin dari Bang RR dulu nih. Waktu itu kami yang dalam ruang lingkup konflik, waktu itu darurat militer, mungkin belum terlalu berani ya untuk sefrontal sekarang membuat tulisan-tulisan yang ya Pukima inilah, Pukima itulah. Jadi masih sekedar ada sih opini mengenai sosial politik, cuma mungkin lebih ke pergerakan musiknya ya, waktu zaman itu. Oh ya, sebelumnya influen kita juga Anjing Nungging Magazine waktu itu, yang dibuat oleh teman kita dari Biren juga, Bang Rinal. Setelah itu diskusi segala macam, akhirnya ya terciptalah Brand Bomb Newsletter. Kenapa belum sampai ke Zain? Karena kita waktu itu nggak berani sesumbar kalau itu Zain atau apalah. Cuma dalam bentuk paling banyak 9 atau 8 halaman lah. Dengan alat apa adanya, waktu itu masih pakai mesin tik. Kita buat layout sendiri dengan gaya office sendiri ya. Ya kayak itu. Oke, itu untuk Brain Bombs. Oke. Nah, itu tahun kapan sih, Bang? Brain Bombs? Sekitar 2000 sampai sebelum tsunami 2003. Sudah keluarin berapa edisi untuk Brain Bombs-nya? 6 edisi. Dan sekarang sudah nggak ada lagi arsipnya ya? Nggak ada. Karena sudah terlalu lama mungkin ya? Sama saya mungkin sama kawan-kawan lain ada yang nyimpan juga, mudah-mudahan ada ya, sebagai bukti fisik. Oke, terima kasih. Untuk Akbar sendiri nih, apa sih yang udah pernah dibikin? Jadi awalnya pada tahun 2017 mengenai soal Zain ini, ada salah satu Zain yang sekarang udah jadi manga Zain, namanya Tommy Ubisono. Dia salah satu penggiat Zain di Jogja. Nama Zainnya salah cetak Zain. Jadi di situ awalnya. Dan sebenarnya banyak lagi. Kalau di Bandung ada Westside Rocker, ada si Aryan 13, dan banyak lagi untuk mengenai Zain-Zain yang dibuat si Aryan. Dan itu yang menjadi inspirasi dalam membuat Zain? Dalam membuat Zain. Oke, nama Zainnya apa nih? Another Zain. Oke. Sudah keluarin berapa edisi? 2. Itu tahun 2017. Oke, terima kasih. Nah, untuk Bang RR nih khususnya, gimana sih proses masuknya budaya Zain ini ke Aceh? Waktu itu seiring dengan
makin banyaknya komunitas. Mungkin dalam satu komunitas itu ada minimal satu newsletter atau fanzine atau ya media kayak itu dalam satu komunitas